Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Zahra Dinia, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 9 sampai 17 pemerintah Kabupaten Kota se-Kalimantan. Saya angkatan 11, kelompok 1, NDH 8, dan saya bertugas di SDN 4 Guntung Manggis sebagai guru kelas. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk menganalisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Tahapan penyelesaian isu ada 4 tahapan, yaitu yang pertama, pra-analisis atau identifikasi isu. Yang kedua, menapis isu. Dalam menapis isu, kita dapat menggunakan dua teknik, yaitu AKPL dan USG. Yang ketiga, mendalami dan menganalisis isu. Nah, di sini kita bisa menggunakan alat yaitu Fishbone, SWOT, dan tree analysis. Dan yang terakhir adalah alternatif penyelesaian isu. Tahapan yang pertama, identifikasi isu. Nah, isu-isu yang terjadi di SDN 4 Guntung Manggis dapat saya rangkum sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran jarak jauh, sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik. Yang kedua, minimnya komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik karena orang tua bekerja, sehingga sering terjadi keterlambatan penyampaian informasi bahkan miskomunikasi. Yang ketiga, terbatasnya penggunaan media belajar oleh guru dikarenakan guru yang kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru. Dan yang keempat, kurangnya keobjektifan dalam penilaian dikarenakan tidak adanya pengawasan langsung oleh guru. Masuk pada tahapan penyelesaian isu yang kedua, yaitu menapis isu. Di sini saya menggunakan teknik tapisan USG atau Urgency Seriousness Growth. Pada tahapan ini, saya akan memberikan penilaian berdasarkan mendesakan, kegawatan, dan kecepatan dari isu-isu yang tadi saya munculkan. Saya memberikan rentang penilaian dari 1 sampai 5, di mana semakin besar angka yang ditunjukkan, maka semakin mendesak, gawat, maupun cepat isu tersebut, dan harus segera dicarikan penyelesaiannya. Bisa dilihat pada tabel tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi atau memiliki hasil angka terbesar adalah isu nomor 1, yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran jarak jauh, sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik. Maka isu inilah yang akan saya angkat dan saya cari penyelesaian isunya. Masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu mendalami dan menganalisis isu. Di sini saya menggunakan alat teknik Fishbone atau Cause and Effect Diagram, di mana penyebab isunya bisa dirumuskan menjadi 4, yaitu yang pertama, peserta didik merasa bosan saat pembelajaran jarak jauh berlangsung. Kemudian yang kedua, tidak bervariasinya media yang digunakan guru saat pembelajaran jarak jauh, sehingga pembelajaran kurang menarik dan kurang menyenangkan. Yang ketiga, peserta didik tidak mengalami berpikir ilmiah karena terbiasa mengandalkan mesin pencari yaitu Google dalam menjawab tugas-tugas yang diberikan. Yang
Yang keempat, terjadinya pembelajaran satu arah yang monoton, di mana guru hanya memberikan instruksi dan tugas melalui media WhatsApp sehingga membatasi peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi. Masuk pada tahapan penyelesaian isu yang terakhir, yaitu rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Di mana isunya, saya ingatkan lagi, yaitu rendahnya motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran jarak jauh, sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Penyebabnya, kurang bervariasinya media yang digunakan guru saat pembelajaran jarak jauh, sehingga pembelajaran kurang menarik dan tidak melatih peserta didik untuk berpikir ilmiah. Di sini saya menyarankan dua alternatif penyelesaian. Yang pertama adalah membuat video pembelajaran tahap-tahapnya sebagai berikut. 1. Menyiapkan perangkat pembuatan video berupa laptop, HP, dan tripod. Yang kedua, menyiapkan skenario dan naskah sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Ketiga, pengambilan video sesuai dengan skenario dan naskah yang disiapkan. Keempat, mengedit video. Kelima, membagikan video kepada siswa melalui WhatsApp maupun menguploadnya di YouTube. Hasil yang diharapkan dengan variasi media pembelajaran berupa video pembelajaran interaktif akan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, menumbuhkan motivasi belajar yang kemudian akan meningkatkan hasil belajar siswa. Pihak yang terkait adalah guru dan siswa. Alternatif penyelesaian yang kedua yaitu mengadakan variasi model pembelajaran video conference. Dalam hal ini saya memilih Zoom dan pemberian tugas melalui Google Form. Tahapannya adalah pertama, menyiapkan RPP dan skenario serta rubrik penilaian sesuai dengan materi yang akan diajarkan untuk Zoom. Kedua, menyiapkan instrumen penilaian melalui Google Form. Ketiga, menyiapkan alat peraga yang menarik untuk digunakan selama Zoom berlangsung. Keempat, membagikan link Zoom kepada peserta didik. Kelima, melakukan video conference menggunakan Zoom. Keenam, melakukan penilaian. Ketujuh, memberikan link Google Form kepada peserta didik. Dan yang terakhir, pemberian tugas melalui Google Form mengenai materi pembelajaran hari itu. Hasil yang diharapkan yaitu dengan variasi media pembelajaran berupa video conference, dalam hal ini Zoom, dan pemberian tugas melalui Google Form akan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, menumbuhkan motivasi belajar, dan melatih siswa berpikir ilmiah yang kemudian akan berpengaruh dan meningkatkan hasil belajar siswa. Pihak yang terkait, guru dan siswa. Sekian dari saya mengenai penyelesaian isu berdasarkan tupoksi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.